Sesaat lagi kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, pada bab kali ini kita akan membahas tentang taat pada aturan, berkompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Pentingnya taat pada aturan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk dan patuh kepada setiap perintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita perlu untuk menaati peraturan yang ada. Seorang muslim wajib meyakini bahwa aturan yang paling tinggi adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh ada aturan yang di bawahnya bertentangan dengan aturan Allah, termasuk aturan-aturan yang dibuat oleh manusia atau pemimpin-pemimpin di antara mereka. Pentingnya taat pada Allah dan Rasul-Nya. Allah akan menurunkan rahmat-Nya manakala manusia taat pada Allah dan Rasul-Nya. Taatnya kita kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang kita ikrarkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat tersebut mengandung arti yaitu siap dan rela, tunduk dan patuh kepada setiap aturan yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Dalil perintah taat pada Allah dan Rasul-Nya. Di antara ayat Al-Quran yang merintahkan untuk taat pada Allah dan Rasul-Nya, Surat Al-Imran ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya supaya kamu diberi rahmat. Dalil taat pada Allah dan Rasul-Nya ulil amri minkum. Di antara dalilnya Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah pada Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu beriman pada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Dari ayat tersebut kita dapati tiga bentuk ketaatan. Yang pertama, ati Allah, taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ati Rasul, taat pada Rasul, taat pada ulil amri, wa ulil amri minkum. Selanjutnya, marilah kita telaah arti dari ulil amri. Secara umum, ulil amri atau pemimpin adalah seorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Menurut para ulama ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Maraghi, dan ahli fikih seperti Al-Mawardi, ulil amri dapat diartikan sebagai umara, ahli ilmu, ulama, ahli fikih, sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar bin Khattab, wabil khusus Umar bin Khattab, ahli hikmah, pemimpin perang, dan seluruh pemimpin lainnya. Taat pada ulil amri atau pemimpin. Ketaatan pada ulil amri sifatnya tidak mutlak, karena sehebat apapun ulil amri, tetaplah ia manusia yang memiliki banyak kekurangan dan kelemahan. Jika produk dari ulil amri tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya, maka wajib diikuti. Namun, jika bertentangan, maka tidak wajib ditaati.
Ketaatan ulil amri atau pemimpin merupakan kewajiban umat selama perintah itu tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Di antara larangan taat pada perintah untuk bermaksiat, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Muslim, la ta'ata fi maksiatillah innama ta'atu fi ma'ruf, rawahu Muslim. Tidak boleh taat pada perintah bermaksiat pada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahasa selanjutnya adalah berkompetisi dalam kebaikan. Perintah ini dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 tentang berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu naj'alakum ummatan wahidah walakin yabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Innallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Selain kita berlomba pada kebaikan, terdapat untuk pula tolong-menolong dalam kebaikan. Ini di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya kita akan bahas tentang materi etos kerja. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau kelompok. Di antara dalil etos kerja dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaib wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu yang telah kamu kerjakan. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan etos kerja, marilah kita menjadi orang yang terhormat dengan usahanya sendiri, tidak minta bergantung kepada orang lain. Karena Rasulullah SAW bersabda, Adil Miqdam radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana yakunu min amali yadihi, rawahu Bukhari. Dari Miqdam radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik dari makan hasil usahanya sendiri. Sungguh Nabi Dawud alaihissalam makan hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan pada bab ini, yaitu tentang perilaku taat, kompetisi dan kebaikan, dan etos kerja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.